Terima kasih sebelumnya, saya Gregorius Denis dengan nomor urut absen 13, NIM akhir 051, izin mempresentasikan materi yaitu tentang customer extension atau ekstensi pelanggan. Ekstensi pelanggan akan memperdalam hubungan dengan pelanggan melalui peningkatan interaksi dan transaksi produk. Jadi perluasan pelanggan bertujuan untuk meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan bagi perusahaan dengan mendorong penjualan silang. Ini misalnya pelanggan kartu kredit, mungkin ditawari pilihan pinjaman atau rekening deposito. Jadi ketika pelanggan kembali ke situs web ini adalah peluang untuk melakukan penjualan silang dan penawaran semacam itu dapat dikomunikasikan. Nah, email langsung juga merupakan cara terbaik untuk menginformasikan pelanggan tentang produk perusahaan lain dan juga berguna dalam mendorong kunjungan berulang dengan mempublikasikan konten atau promosi baru. Nah, email sendiri itu sangat penting untuk mencapai CRM online karena merupakan media pendorong di mana pelanggan dapat diingatkan mengapa mereka harus mengunjungi situs web. Nah, intinya itu ekstensi pelanggan itu strategi untuk memperpanjang hubungan atau memperluas keterlibatan dengan pelanggan yang sudah ada. Tujuan utama dari ekstensi pelanggan adalah meningkatkan nilai pelanggan dalam jangka panjang dengan menciptakan peluang bagi mereka untuk kembali menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan serta meningkatkan loyalitas mereka terhadap merek atau bisnis. Nah, selanjutnya yaitu tentang teknik segmentasi dan penargetan online tingkat lanjut. Skema perluasan segmentasi dan penargetan yang paling canggih sering digunakan oleh pengecer elektronik yang memiliki informasi profil pelanggan terperinci dan data riwayat pembelian saat mereka berupaya meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan melalui mendorong peningkatan penggunaan layanan online dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada gambar yaitu tentang mengilustrasikan saat pengunjung menggunakan layanan online. Mereka berpotensi melewati 7 tahapan atau lebih. Sekali perusahaan telah menetapkan kelompok-kelompok ini dan menyiapkan infrastruktur manajemen hubungan pelanggan, mengkategorikan pelanggan dengan cara ini, mereka kemudian dapat menyampaikan pesan yang ditargetkan, baik melalui pesan di tempat yang dipersonalisasi atau melalui email yang dipicu secara otomatis karena aturan yang berbeda. Lalu yang kedua, ini adalah segmentasi tradisional berdasarkan jenis pelanggan. Untuk pengecer elektronik B2C, hal ini akan mencakup usia, jenis, kelamin, dan geografi. Untuk perusahaan B2B, hal ini akan mencakup ukuran perusahaan dan sektor industri atau aplikasi tempat mereka beroperasi. Yang ketiga yaitu melalui analisis database, mereka akan mampu membangun respon terperinci dan riwayat pembelian yang mempertimbangkan rincian terkini, frekuensi, nilai moneter, dan kategori produk yang dibeli. Pendekatan ini yang disebut sebagai analisis RFM. Lalu yang keempat, terlepas dari antusiasme perusahaan terhadap saluran online, beberapa pelanggan akan lebih memilih menggunakan saluran online dan yang lain akan lebih memilih saluran tradisional. Hal ini sampai batas tertentu akan ditunjukkan oleh RFM dan analisis respon, karena pelanggan yang lebih menyukai saluran online akan lebih responsif dan akan melakukan lebih banyak pembelian secara online. Pelanggan yang lebih memilih saluran online dapat ditargetkan terutama melalui komunikasi online seperti email, sedangkan pelanggan yang lebih memilih saluran tradisional dapat ditargetkan melalui komunikasi tradisional seperti surat atau telepon. Lalu yang kelima itu ada preferensi nada dan gaya. Mirip dengan preferensi saluran, pelanggan akan merespon berbagai jenis pesan secara berbeda. Beberapa orang mungkin menyukai permohonan yang lebih rasional. Dalam hal ini, email terperinci yang menjelaskan manfaat penawaran mungkin merupakan pilihan yang terbaik. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai Send Response Adjust. Itu merupakan komunikasi elektronik yang relevan melalui pemantauan perilaku pelanggan. Nah, untuk dapat mengidentifikasi pelanggan dalam kategori risiko, nilai pertumbuhan daya tanggap atau penolakan, kita perlu mengkarakterisasi mereka menggunakan informasi yang menunjukkan perilaku pembelian dan respon kampanye mereka. Nah, di sini terdapat pemasaran digital. Mungkin pemasaran diciptakan yaitu siklus yang pertama, yaitu memantau tindakan atau perilaku pelanggan. Lalu mereka bereaksi dengan pesan dan tawaran yang tepat untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Selanjutnya yaitu memantau respon terhadap pesan-pesan ini dan melanjutkan komunikasi tambahan dan pemantauan. Nah, penginderaan dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk memantau kunjungan ke
konten tertentu di situs web atau mengklik link tertentu di email. Riwayat pembelian juga dapat dipantau, namun karena informasi pembelian seringkali disimpan dalam sistem penjualan lama, penting untuk mengintegrasikannya dengan sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Responnya bisa dilakukan melalui pesan di tempat atau melalui email, dan kemudian penyesuaian terjadi melalui penginderaan dan respon lebih lanjut. Teknik sense and response ini secara tradisional telah diselesaikan oleh pengecer katalog seperti contohnya Argos atau Little Words Index dengan menggunakan teknik yang dikenal sebagai analisis RFM. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis kekinian frekuensi nilai moneter atau RFM. RFM terkadang dikenal sebagai frek, yang merupakan singkatan dari frekuensi kekinian, jumlah atau setara dengan nilai moneter, kategori atau jenis produk yang dibeli sampai tidak termasuk dalam RFM. Nah, di sini ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu tentang kebaruan. Ini adalah tindakan pelanggan terkini, misalnya pembelian, kunjungan situs, akses akun, tanggapan email misalnya 3 bulan yang lalu. Novo menekankan pentingnya keterkinian ketika dia mengatakan keterkinian atau jumlah hari yang telah berlalu sejak pelanggan menyelesaikan suatu tindakan pembelian, masuk, mengunduh, dan lain-lain adalah prediktor paling kuat bagi pelanggan untuk mengulangi suatu tindakan. Nah, untuk yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi yaitu berapa kali suatu tindakan diselesaikan dalam periode tindakan pelanggan. Misalnya pembelian kunjungan, respon email, misalnya 5 pembelian per tahun, 5 kunjungan per bulan, 5 login per minggu, 5 pembukaan email per bulan, lalu 5 klik email per tahun. Penerapan online dari analisis ini mencakup penggabungan dengan keterkinian untuk penargetan RF. Lalu yang ketiga, nilai moneter. Nilai moneter pembelian dapat diukur dengan berbagai cara, misalnya nilai pesanan rata-rata sebesar 50, total nilai pembelian tahunan sebesar 5.000. Umumnya pelanggan dengan nilai moneter yang lebih tinggi cenderung memiliki loyalitas yang tinggi dan potensi nilai masa depan karena mereka telah membeli lebih banyak barang secara historis. Salah satu contoh penerapannya adalah mengecualikan pelanggan ini dari promosi khusus. Jika skor RF mereka menunjukkan bahwa merek aktif melakukan pembelian, skor RF mereka menunjukkan bahwa mereka aktif melakukan pembelian. Frekuensi seringkali merupakan proksi nilai moneter per tahun karena semakin banyak produk yang dibeli, semakin tinggi nilai moneter keseluruhannya. Analisis dapat disederhanakan hanya dengan menggunakan keterkinian dan frekuensi. Lalu yang keempat yaitu adalah latensi. Latensi berkaitan dengan frekuensi, yaitu waktu rata-rata antara peristiwa pelanggan dan siklus hidup pelanggan. Contohnya mencakup rata-rata antara kunjungan situs web, pembelian kedua dan ketiga, serta klik tayang email. Penerapan latensi online mencakup penerapan pemicu yang memperingatkan perusahaan terhadap perilaku pelanggan di luar norma. Misalkan peningkatan minat atau ketidakterkaitan, kemudian mengelola perilaku ini menggunakan komunikasi elektronik atau komunikasi tradisional. Nah, misalnya organisasi B2B atau B2C dengan interval yang panjang pembelian akan menemukan bahwa jika latensi rata-rata menurun untuk pelanggan tertentu, maka mereka memungkinkan sedang menyelidikkan pembelian tambahan. Email, panggilan telepon, atau surat kemudian dapat digunakan untuk menargetkan orang ini dengan penawaran yang relevan sesuai dengan apa yang mereka cari. Lalu untuk yang kelima, tingkat rentangan. Menurut Novo, tingkat rentangan mengacu pada persentase pelanggan dalam suatu kelompok yang telah menyelesaikan suatu tindakan. Nah, contohnya ditunjukkan pada misalnya yang pertama yaitu 20% pelanggan telah berkunjung dalam 6 bulan terakhir. Lalu 5% pelanggan telah melakukan 3 pembelian atau lebih dalam suatu tahun. 60% pendaftar telah masuk ke sistem pada tahun tersebut 1 sampai lebih dari 12 bulan. Dan yang terakhir 30% telah mengklik email pada tahun tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori RFM yang berbeda. Dalam contoh di atas, setiap divisi untuk keterkinian frekuensi dan nilai moneter ditempatkan pada posisi yang berubah untuk menempatkan jumlah pelanggan yang kira-kira sama di setiap kelompok. Pendekatan ini juga berguna karena pemasar dapat menetapkan ambang batas dan nilai yang relevan. Nah, analisis RFM ini melibatkan 2 teknik. Yang pertama yaitu analisis statistik RFM. Hal ini melibatkan penempatan jumlah penghargaan yang sama di setiap pelanggan yang sama di setiap kategori RFM dengan menggunakan kuintil 20%.
atau 10 desil juga dapat digunakan. Nah, untuk gambar tadi menunjukkan salah satu penerapan RFM dengan maksud untuk menggunakannya saluran komunikasi secara lebih efektif. Lalu yang kedua, pembagian basis data pelanggan secara sewenang-wenang. Pendekatan ini juga berguna karena pemasar dapat menetapkan ambang batas nilai yang relevan dengan pemahaman mereka terhadap pelanggannya. Misalnya, analisis RFM dapat diterapkan untuk penargetan menggunakan email sesuai dengan cara pelanggan berinteraksi dengan situs e-niaga. Nah, nilai yang diberikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu kebaruan, yaitu 1 sampai lebih dari 12 bulan, lalu 2 sampai dalam 12 bulan terakhir, 3 sampai dalam 6 bulan terakhir, 4 sampai dalam 3 bulan terakhir, lalu 5 sampai dalam 1 bulan terakhir. Nah, nilai dari frekuensinya yaitu 1 lebih dari sekali setiap 6 bulan, lalu setiap 6 bulan, lalu setiap 3 bulan, setiap 2 bulan, dan yang terakhir yaitu setiap bulan, jadi bulanan. Nah, nilai moneter yang didapat yaitu kurang dari 10, lalu 10 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 200, dan lebih dari 200 selanjutnya. Nah, yang materi selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi produk dan pemodelan kecenderungan. Pemodelan kecenderungan adalah salah satu nama yang diberikan pada pendekatan yang mengevaluasi karakteristik dan perilaku pelanggan, khususnya produk atau layanan yang dibeli sebelumnya, dan kemudian membuat rekomendasi untuk produk berikutnya yang sesuai. Nah, rekomendasi berikut didasarkan pada rekomendasi Van Duyne. Yang pertama itu ciptakan hubungan produk otomatis. Pendekatan berteknologi rendah untuk hal ini adalah untuk setiap produk mengelompokkan produk yang sebelumnya dibeli bersama. Kemudian untuk setiap produk, ranking produk berdasarkan beberapa kali pembelian bersama untuk menemukan hubungannya batas produk, dan berdasarkan berapa kali pembelian bersama untuk menemukan hubungannya. Lalu yang kedua, batasi dan minimalkan real estate yang diperuntukkan bagi produk terkait. Area layar harus disediakan untuk petunjuk produk terbaik berikutnya untuk upselling dan cross-selling. Yang ketiga, gunakan kata-kata pemicu yang familiar. Hal ini terjadi pada menggunakan situs lain seperti Amazon, seperti frasa meliputi produk terkait, rekomendasi Anda, serupa, pelanggan yang membeli, dan produk terkait teratas. Lalu yang keempat, editorialisasi tentang produk terkait, yaitu dalam salinan tentang suatu produk. Yang kelima, izinkan pembelian cepat produk terkait. Lalu yang terakhir, jual produk terkait saat checkout dan juga pada halaman pasca transaksi, yaitu setelah satu barang dimasukkan ke keranjang atau dibeli. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.